Oke guys, kali ini kita akan membahas Al-Baqarah surah kedua di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana arti dan makna yang terkandung di dalamnya? Mari kita lihat. Dan ini merupakan lanjutan dari surah Al-Fatihah kemarin, ya. Langsung aja kita akan membacakan arti, terus makna dan tujuan sebenarnya itu apa yang terkandung di dalam surat ini. Dan gue juga berpedoman pada surah Yasin ayat 69. Allah mengatakan, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya dalam kurung Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia dalam kurung Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Jadi gue ketika menafsirkan ayat 69 di surah Yasin ini, bahwa Al-Quran ini merupakan kitab suci yang berisi pelajaran untuk mengenal Allah, untuk mengenal malaikat, mengenal Nabi Rasul, dan untuk menyadarkan orang-orang kafir agar kembali ke jalan yang benar. Itulah yang gua mendapat tafsiran dari ayat 69 tersebut. Makanya langsung saja kita ke arti dari surah Al-Baqarah ini. Ini karena kita bertahap, jadi kita berurutan ya. Jadi di sini kembali lagi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Jadi diawali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, di sini juga Allah lagi dengan nama Allah, ya. Allah, Allah, Allah dan Allah lagi, karena memang Allah adalah Tuhan kita. Itu menurut penafsiran gua pribadi. Ya. Dan tidak hanya cukup di sini sebenarnya, tidak hanya di Al-Quran, di beberapa kitab-kitab suci lainnya juga terdapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau disimpulkan memang Allah itulah memang yang nyata gitu loh, Tuhan kita gitu. Oke, itu yang dikasih pertama tuh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Terus di ayat pertama, Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim ini tidak bisa diterjemahkan di bahasa Arab atau bahasa apapun, karena memang ini adalah rahasianya Allah sendiri, ya. Kita sebagai hamba tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui pasti apa makna sebenarnya yang terkandung di dalam Alif Lam Mim ini. Namun ada beberapa tafsiran, ya, menurut sahabat, kalau nggak salah itu Abdullah bin Abbas, itu katanya alif ini merujuk pada nama Allah, lam ini menuju ke Jibril, dan mim menuju ke Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin saja, mungkin seperti itu makna sebenarnya. Tapi ya hanya Allah yang mengetahui pasti Alif Lam Mim ini apa dan bagaimana. Kenapa ini dijadikan ayat pertama pembuka di Al-Baqarah surah kedua ini. Oke, kita lanjut ke ayat kedua. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran ini udah jelas. Kalau menurut gua pribadi memang udah jelas, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi nggak ada keraguan di dalam Al-Quran ini, nggak ada yang bisa melencengkan itu, nggak ada sebenarnya. Ini memang petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa itu
itu artinya mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kan dari lanjutan tadi adalah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di ayat ketiga ini, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka gitu. Jadi di sini sudah dijelaskan, Al-Quran ini sudah jelas, ini adalah sebuah petunjuk bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki kepada orang lain. Ya, itulah makna sebenarnya. Lalu yang keempat, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi di ayat keempat ini, mereka yang beriman kepada Al-Quran, jadi kita yang beriman kepada Al-Quran, kita yang percaya meyakini bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Jadi kitab-kitab juga sebelum Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kayak kitab Taurat, Injil, Zabur, ya itu sebelum Al-Quran. Jadi itu penafsiran gua. Terus yang kelima, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi mereka ini kalau menurut penafsiran gua, ini adalah orang-orang terdahulu dari sebelum Nabi Muhammad diberi petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang diberikan petunjuk itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di sebelahnya ada ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi Allah itu sudah memperingatkan, sesungguhnya orang-orang kafir itu mau kamu beri peringatan atau enggak pun, tetap mereka akan kafir juga gitu. Terus yang ketujuh, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi karena mereka itu sudah nggak percaya Allah, maksudnya gini, misalnya kita nggak percaya akan adanya Allah, artinya kita kan kafir. Ketika kita nggak percaya adanya Allah, terus sampai siapapun orang yang menasihati kita tidak akan sampai, kita tetap akan kafir juga gitu. Jadi dari berbagai macam itulah Allah itu udah mengunci hatinya. Ini udah, jadi orang kafir ini tuh udah mencapai level 100% kekafiran gitu loh. Udah mencapai 100% kekafiran, maka ketika udah mencapai itu ya udah tertutup hatinya. Jadi Allah tuh udah menutup hatinya, nggak akan mendapatkan keberuntungan lagi, dia akan mendapatkan azab yang pedih gitu loh. Nah, terus di ayat ke-8, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah golongan munafik. Jadi ada di antara manusia itu yang seolah-olah mereka tuh beriman. Mereka beriman, kami beriman kepada Allah dan hari akhir katanya kan. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi itu golongan orang munafik. Lalu yang ke-9, ayat ke-9, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nah, jadi mereka itu menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi golongan munafik itu seperti itu. Jadi seakan-akan dia ceramah hanya untuk duit,
ya, hanya untuk menarik masyarakat biar percaya dengan dia. Nah itulah, jadi mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi secara nggak sadar mereka ceramah, dibayar, ini tujuan mereka tuh duit. Dan akhirnya yang terjadi adalah bukan keimanan murni yang ada di dalam hati mereka, tapi keimanan memanfaatkan agama Islam ini sebagai landasan untuk mereka tuh dapat duit gitu. Jadi ceramah dapat duit, tujuannya duit gitu. Bukan didasarkan dari hati, bukan berdasarkan dari kegelisahan yang benar-benar real, nyata. Itulah orang-orang munafik. Lalu yang ke-10, dalam hati mereka ada penyakit, ya, ada penyakit di dalam hati mereka. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi di ayat 10 ini udah ada penyakit. Orang kayak gitu tuh udah ada penyakit. Jadi ceramah-ceramah yang ujung-ujungnya duit, yang katanya sedekah duit, terus tujuan ceramah dia dibayar harus banyak, itu kan bukan real hati dia itu menyampaikan ilmunya untuk orang banyak dengan tujuan agar keikhlasan hatinya, tetapi itu ada tujuan maksud terselubung. Itu orang munafik. Nah, lalu yang ayat 11, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, jadi ketika dikatakan kepada mereka, kepada manusia ini, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Ya, manusia pada zaman-zaman dulu itu mereka mengatakan, sesungguhnya kami justru membuat kebaikan dong, ngapain kami bikin kerusakan gitu. Ini adalah sebuah teguran keras sebenarnya untuk orang-orang yang munafik. Lalu yang ke-12, ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari. Jadi ini udah teguran keras nih orang-orang munafik juga ini gitu. Terus yang ke-13, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman kepada orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tapi mereka tidak tahu. Nah, jadi ini ada juga golongan orang-orang munafik. Di sini kita lihat, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, tapi mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang? Jadi kalau misalnya gue nasihatin orang, ayo beriman kepada Allah. Alah, ngapain beriman kepada Allah? Gak ada gunanya gitu, nggak masuk akal, Tuhanmu tuh nggak masuk akal gitu, nggak kelihatan gitu. Jadi seakan-akan tuh membantah dengan cara seperti itu adalah orang munafik. Terus yang ke-14, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, kami ikuti setan lah gitu loh. Jadi itu orang munafik juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang beriman, oke, kita sholat. Nanti ketika ada setan lagi, oke, aku selalu setan dong, aku selalu setan. Nah itulah, itu yang mendasari itu sebenarnya. Lalu ke-14 ini, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman tadi, itu udah jelas ya. Jadi seakan-akan mengolok-olok gitu loh, jadi kayak mempermainkan Allah gitu loh. Itu luar biasa, itu golongan orang munafik seperti itu.
Terus yang ke-15, Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, di sini tuh Allah sudah membiarkan aja. Jadi terserah kamu lah sana. Kalau misalnya kamu mengolok-olok, ya kamu bakal terolok-olok nantinya gitu. Terus ke-16, mereka itulah yang membeli kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, jadi coba kita pahami lagi bagaimana. Jadi Allah tuh menegaskan mereka itulah yang membeli kesesatan. Jadi mereka itu seakan-akan membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk gitu. Terus yang ke-17, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Luar biasa. Jadi orang munafik ini udah kacau lah istilahnya, udah kacau. Mereka terombang-ambing dengan kesesatan mereka. Maka itu ibaratnya sebuah cahaya, itu Allah gelapkan cahaya itu, jadi mereka nggak bisa melihat apapun gitu. Jadi udah terombang-ambing aja di dalam kesesatan itu gitu. Di 18, mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Jadi seakan-akan semua indera mereka itu udah nggak berfungsi, udah buta semua. Terus 19, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, maknanya di sini adalah diibaratkan orang yang ditimpa hujan lebat, ada petir, ada kegelapan, ada kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari menghindari suara itu karena takut mati. Jadi seakan-akan tuh kayak gitu. Karena Allah juga meliputi orang-orang kafir, meliputi itu dalam artian tuh memang semua makhluk itu Allah udah tahu gitu loh, udah tahu semuanya. Jadi nggak perlu kita mengumbar-umbar kebaikan kita, mengumbar-umbar kedahsyatan kita di ceramah sana ceramah sini, karena kita itu udah ada, antivirus kita tuh udah terdeteksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak akan bisa mengelak lah gitu. Terus yang ke-20, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki. Niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi hampir aja tuh kilat menyambar penglihatan mereka. Seakan-akan begitu gitu. Setiap kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki. Niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi orang munafik itu udah tertutup semualah. Rahmat Allah itu udah tertutup, jadi dibiarkan aja lah gitu. Oke, itulah dari surah Al-Baqarah. Hanya kita sampai ke ayat 20 dulu.
Untuk kedepannya kita akan melanjutkan di 21 dan seterusnya. Mari kita berpikir lagi bagaimana makna sebenarnya, dan itu menurut penafsiran gua seperti itulah sebenarnya yang terjadi di surah Al-Baqarah ini.